ini saya akan membahas tentang regresi data pada Excel, yaitu mata kuliah probabilitas dan statistik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan responsi. Regresi linear sederhana sering disingkat dengan SLR. Merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Selanjutnya ada model persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y merupakan variabel responsi atau variabel akibat, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, sedangkan A adalah konstanta, B koefisien regresi. Nilai-nilai lain dan nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang di bawah ini. Untuk A itu ada yang sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma X kali Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Dan untuk yang B-nya yaitu B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Dan di sini ada koefisien kolerasi. Apabila garis regresi terbentuk linear, dalam persamaan regresi linear Y dan X telah ditentukan dan didapatkan koefisien arah B, maka koefisien determinasi R kuadrat ditentukan dengan rumus yang ini, atau dengan menggunakan mengkuadratkan nilai R. Fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikat dalam hubungan dengan regresi. Biar lebih jelasnya, kita akan membahasnya pada Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini, di sini ada nilai post-test dan pretest yang di video yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencari yang nilai regresi dan koefisien korelasinya. Di sini kita akan menjumlahkan dulu nilainya, yaitu sama dengan sum. Terus nilainya kita tarik, tutup kurung, enter. Terus ini langsung aja kita tarik ke samping. Nah, kan sudah ada hasilnya. Terus pertama kita akan mencari nilai X kali Y-nya ini, dan ini nilai X kuadratnya. Pertama kita akan cari nilai X kali Y, yaitu sama dengan X kita kali dengan Y, enter. Habis itu ini kita tarik. Nah, setelah kita dapat nilai X kali Y-nya itu adalah 17223, selanjutnya kita akan mencari nilai X kuadrat.
Jadi nilai X-nya ini kita kuadratkan atau kita pangkat 2, terus kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, udah dapat dengan hasilnya 17410. Nah, yang ini bisa disebut dengan sigma X, dan ini sigma Y, ini sigma XY, dan ini sigma X kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk nilai A-nya ini dengan sama dengan buka kurung. Pertama kita akan mindahin nilai yang ini, sigma Y kita kali dengan sigma X pangkat 2, terus kita kurangkan dengan yang sigma X kali sigma XY, sigma X kita kali dengan sigma XY, tutup kurung, terus kita bagi dengan N. N itu adalah jumlah subjeknya. Berarti buka kurung dulu, berarti N-nya 7. Kita kali dengan sigma X pangkat 2. Kita kurangi dengan sigma X dikuadratkan. Terus kita enter. Dapat hasilnya itu 27,92527. Selanjutnya kita akan mencari nilai B, dan cara meletakkan nilainya itu sama seperti yang A tadi, sama dengan 7 kali sigma XY dikurang dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan 7 dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkat 2 kan, atau kuadrat, tutup kurung. Terus kita enter, dapat hasilnya yaitu 0,498442. Nah, setelah kita dapatkan untuk nilai A dan nilai B-nya, selanjutnya kita akan mencari koefisien korelasinya, yaitu di sini kita masukkan nilai A-nya yaitu 27,92527. Terus di sini nilai B-nya yaitu 0,498442. Terus kita akan mencari untuk nilai R-nya. Untuk mencari nilai R-nya ini kita akan menggunakan rumus yang di Microsoft Excel, yaitu sama dengan person. Nilai yang X ini kita tarik ke bawah, terus kita kasih titik koma, kita tarik lagi nilai yang Y-nya, terus tutup kurung, kita enter, dapat hasilnya. Dan untuk mencari R kuadratnya ini, yaitu hanya dengan sama dengan nilai R yang ini, kita kuadratkan atau kita pangkat 2 kan, terus kita enter. Nah, hasilnya ini tidak jauh, hasilnya itu tidak terlalu jauh karena di sini sudah kita dapatkan, dan di sini kita bisa meramalkan. Misalnya di sini ada di subjek ke-8, terus kita akan bisa mengetahui nilainya itu dengan menggunakan cara seperti ini. Dan nanti kita akan mendapatkan hasilnya untuk yang di subjeknya yang ke-8. Selanjutnya kita akan membuat ini dalam bentuk grafik, yaitu nilai yang X sama Y ini kita tandain seperti ini. Terus kita cari bentuk grafiknya yang seperti ini. Terus kita cari yang quick layout-nya tuh yang
ini supaya ada hasil rumusnya. Habis itu kita pindahin dulu. Nah, habis itu kita beri warna biar kelihatan lebih menarik. Nah, di sini namanya kita ganti dengan grafik regresi dan koefisien korelasi. Nah, dan di sini ini merupakan nilai pretestnya. Dan di sini merupakan nilai post-testnya. Nah, ini di grafik ini, di sini kita ada nampak ada rumusnya. Di sini hasil untuk R-nya, hasil yang di grafik ini sama yang kita cari tadi itu hasilnya adalah sama. Dan di sini dia kan Y sama dengan 0,4984 X ditambah 27,925. Di sini cuman bedanya di sini berarti dia Y sama dengan BX tambah A, sedangkan kita menggunakannya itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Dan menggunakan Microsoft Excel ini, dengan kita ngeblok nilainya tadi, terus kita cari grafiknya dan hasilnya itu secara otomatis di Excel itu hasilnya akan keluar. Jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.